Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah rahmatika wansur alaina khazain wa 'allamtana hajatan ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman Allah, kita laksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal kebaikan kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pada kajian malam hari ini meneruskan ibadah surat Al-An'am, sekarang ayat 138. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha' la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yad'una ismallahi 'alayha iftira'an alayhi sayajzihim bima kanu yaftarun. Wa qalu, dan mereka berkata, hadhil an'am, hadhi an'am, binatang ternak ini, wa harthun, dan juga hasil tanaman-tanaman, hijrun terlarang, layak amuha, tidak boleh memakan keduanya, illa man nasya, kecuali orang yang kami kehendaki. Bizamihim, ini sebagai anggapan mereka. Wa na'amun, dan beberapa bin ternak kurimat yang dilarang buhuruha untuk ditungganginya. Wa na'amun, dan juga bin ternak layat rasmullah, yang mana mereka tidak menyebut asma Allah di atasnya, iftira'an, sebagai hal yang dibuat-buat di atasnya. Saja zihim, kalau akan diberikan balasan mereka dimakan yaftaru, terhadap apa yang mereka buat-buat itu. Meneruskan lanjutan ayat yang lalu menerangkan bagaimana buruknya adat istiadat daripada orang-orang jahiliyah dulu, ya, menganggap baik apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, ya, mereka menganggap baik apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka buat-buat, atau apa yang mereka contoh daripada kakek moyang mereka dulu. Jadi gitu. Maka Allah ciptakan hal itu kepada kita semuanya, agar kita bagi orang yang beriman, orang Islam yang telah menerima agama ini sebagai panutan kita, sebagai pegangan kita, maka harus berpegang daripada syariat Allah, tinggalkan yang lainnya. Gitu. Jadi jangan ada kata takut nanti kualat, gitu ya, atau kadang-kala ada istilahnya itu apa kalau orang Sunda, gitu ya. Jadi nggak enak, seperti ya. Maka ini suatu hal yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istiadat mereka ini. Di antaranya apa? Yaitu aqalu hadhihi an'amun hurimat wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha. Mereka mengatakan bahwasanya itu hikayat kisah keburukan bagaimana mereka, gitu ya. Orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah dulu mengatakan ini bidang-bidang ternak, ini tanaman-tanaman, maka dikhususkan untuk Tuhan-Tuhan mereka.
Mereka menyatakan itu Tuhan kami. Nah gitu. Yang haramkan dilarang untuk yang lainnya. Jadi tidak boleh untuk memakannya ibarat binatang ternak itu ataupun hasil tanaman-tanaman itu, karena itu diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka. Ya, jadi yang ingin boleh makan ini usul ini ya. Jadi gitu. Boleh yang ingin memakannya. Seperti kalau orang itu buat sesajen Pak, ya, bawalah mungkin ke pohon besar atau mungkin bawalah ke mana tempat yang sifatnya itu angker atau bagaimana gitu, kuburan khusus gitu ya. Seolah-olah ini diperuntukkan gitu ya kepada yang merekso di tempat itu, gitu ya. Masya Allah. Jadi binatangnya disiapkan nih. Jadi mungkin apa kambingnya atau mungkin ayamnya atau apa ini memang sengaja nanti buat untuk disembelih buat sesajen, nah, seperti itu. Jadi nggak boleh dimakan yang lainnya, gitu ya. Apakah anaknya atau istrinya tidak boleh memakannya. Ini kambing dibesarkan menjadi gede atau ayam jago, gitu ya. Memang nanti sengaja mau untuk disembelih buat untuk sesajen, ya, seperti itu kira-kira. Ini hal yang dicela oleh Allah, ya, sebagai kebiasaan istiadat daripada orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Maka kita ini diajari kalau jangan mengikuti daripada kebiasaan orang-orang terdahulu yang tidak ada petunjuk untuk dilakukannya. Ya. Kepada Islam ini Pak, namanya Islam itu nurut, tunduk, patuh, gitu ya. Apa yang telah diajarkan, apa yang dituntunkan, apa yang contohkan Nabi, itulah yang kita ikuti. Yang tidak ada dasar daripada Allah dan Rasulnya itu ya sudah, ya, biasaan seterusnya tinggalkan. Ini ajaran yang akan menyelamatkan, ya. Yang tidak ada suatu ajarannya, maka ini tidak ada jaminan untuk keselamatan. La tamu ila man nasha. Jadi tidak boleh untuk memakan daripada dua hal itu kecuali yang dikehendakinya. Ini prasangka mereka, ya. Ini anggapan mereka, anggapan batil mereka yang tidak ada dasar, tidak ada satu bukti nyata, tidak ada dasarnya, tidak ada hujahnya. Begitu juga ada wanamun kharimah durha. Ada juga beberapa binatang yang tidak boleh ditungganginya. Sebagaimana al-bahair, bahirah, ya. Ini binatang ini kalau nanti melahirkan sekian, anak yang kesekian, ini sudah tidak boleh lagi dipakai lagi, yang ditunggangi lagi, ya. Soalnya ini dipundi, dibuat jimat atau bagaimana gitu Pak. Kalau dulu ada yang binatang dibuat tunggangan, masuk perjalanan, nanti kalau sudah sampai rumah selamat, maka binatang ini diistimewakan, dikhususkan, gitu ya, nggak boleh diutik lagi, nggak boleh dipakai lagi, nggak boleh ditunggangi lagi. Dulu namanya bahirah, ada saibah, ya. Ini dianggap baik oleh orang dulu itu seperti itu, ya. Binatang itu diperuntukkan untuk kita, ya, untuk dimakan untuk kita, gitu ya. Tidak ada yang kayak memiliki sesuatu yang keistimewaan yang luar biasa kemudian dijadikan sebagai pundi-pundian atau bahkan sembahan, gitu ya, dibuat jimat, gitu ya. Ya seperti kedua bule gitu Pak. Ya. Kiai Slamet, ya. Kapan ngajinya ya Pak? Kita yang mondok lama aja jadi kiai ya Pak. Itu kan pernah mondok, pernah ngaji jadi kiai, gitu ya. Anggapan mereka, gitu ya. Masya Allah. Ada lagi juga wana melayakun nasmallahi alaiha. Ada satu binatang yang tidak disebutkan ketika menyembelihnya itu kecuali menyebut nama berhala
atau nama yang lain, dan dia nama sama, gitu ya. Jadi suatu hal yang dibuat-buat olehnya, gitu ya, yang menyisihi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang seperti itu nanti akan diberikan balasan oleh Allah terhadap apa yang mereka buat-buat itu, yang soal mereka anggap baik. Masya Allah. Ini Allah ajarkan kepada kita agar supaya kita ini jangan mengikuti hal yang seperti itu, ya. Allah sampaikan kepada kita agar kita tidak ikut-ikutan kepada mereka itu, ya, dan mengikuti daripada Allah dan Rasulnya sudah, gitu ya. Yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, ya, dan ulama-ulama yang menuliskannya, sudah, nggak usah diikuti. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sajazihim wasfahum innahu hakimun alim. Setiap daerah, setiap wilayah itu mesti ada ada istiadat yang dibuat-buat oleh orang-orang tempatan, gitu, ya. Setiap daerah itu mesti ada modelnya, sono dari Jawa Timur, dari mulai Banyuwangi sana, dia sampai Jember sampai situ, sampai Kulon juga ada, dia model-model itu ada. Bahkan setiap daerah-daerah mungkin di pulau-pulau yang lainnya juga ada seperti itu, ya. Maka kita ini diberitahukan oleh Allah jangan ikut yang seperti itu, gitu ya. Ikutilah daripada apa yang diajarkan oleh Allah, aturannya oleh Allah, syariatnya Allah, hukum-hukumnya Allah. Jadi tidak menganggap benar apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu yang tidak ada dasar-dasarnya. Masya Allah. Ini sekarang kok ada sesuatu ungkapan, ada suatu statement mengatakan bahwa Islam di sini pendatang harus mengikuti daripada ada istiadat orang Indonesia, Nusantara. Ini bahaya betul ini, gitu ya. Nah, kita ini justru menyelamatkan umat, loh, lagi umat malah mau disesatkan, ya. Islam datang itu menyelamatkan umat, gitu ya. Mereka itu orang-orang yang tidak ada petunjuk pada mereka sehingga mereka melakukan hal yang memang tidak diketahui, gitu ya. Nah, Islam datang ini menyelamatkan umat. Ya, jangan mengikuti daripada suatu perilaku istiadat yang tidak ada dasarnya, tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya seperti itu. Islam itu mengajarkan umat supaya jalannya lurus. Nah, zaman ini, Pak, gitu ya. Ini yang ngomong bukan orang bodoh, orang pintar ini, ya. Bahkan ada titelnya juga kiainya, gitu. Ya, kok sampai berani mengatakan Islam di sini, ya, Indonesia sebagai pendatang, gitu ya, maka agama harus mengikuti daripada adat istiadat budaya daripada Nusantara. Ini bahaya. Adat istiadatnya itu perbuatan daripada kesyirikan, gitu ya, masa suruh kita mengikutinya, ya Pak. Nah, Masya Allah. Padahal orang itu kalau sudah namanya ada kesyirikan itu bahaya di akhirat itu. Karena syarat utama diterimanya sebuah amal ini imannya sebentar, ya. Am yusyrik billahi faqad harrama alaihim jannah. Pada saat bersyukur dengan Allah maka mengharamkan baginya jannah, surga. Dia maka bahaya. Kalau amal kurang, amal tidak sempurna, gitu ya, mesti diampuni oleh Allah, gitu ya. Nah, tapi kalau iman ini gak sempurna, ya, imannya campur, ini gak bisa diterima, ya Pak. Iman harus sempurna betul, yakin betul pada Allah, ya. Di antara mereka, istiadat mereka yang apa? Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidzukurina. Mereka mengatakan bahwasanya apa yang dalam perut binatang ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami. Muharramun
ala azwajinya diharamkan untuk istri-istri kami. Dulu jalan jahiliyah itu begitu, gitu ya. Ini khusus yang makan kaum laki-laki nih. Kaum perempuan istri-istri nggak boleh makan. Ini khusus untuk kaum laki-laki. Jadi umpamanya ini binatangnya ini unta jantan, ya. Ini khusus yang makan daripada kaum laki-laki. Contohnya seperti itu. Kaum laki perempuan nggak boleh ikut makan. Nah, yang masak kaum laki perempuan, ya kan kasihan dulu ya, masya Allah. Jadi yang Mbak Khirah tadi, Mbak Khirah Sahibah tadi itu, gitu ya. Ini kalau beranak, maka anaknya ini khusus untuk kaum laki-laki, nah, gitu ya. Jadi apa namanya, induknya itu dikeramatkan, nggak boleh lagi ditunggangin. Nanti kalau punya anak, anaknya yang makan khusus kaum laki-laki, kaum perempuan nggak boleh makan. Jadi gitu, masya Allah, ini juga gitu. Haram al-aswajina, nggak boleh kaum perempuan makan. Wa yakum maitatan fahu fi syuraka. Tapi kalau seandainya nanti terlahir ternyata anaknya mati, nah boleh itu nanti anaknya mati itu disok atau dibuat gulai, Pak, ya, dimakan sama-sama, boleh laki-laki boleh perempuan. Jadi gitu. Ini bukan dari mereka model-model daripada budaya orang-orang jahiliyah dulu gitu. Saya kira ada seperti itu, ada model gitu ya. Ini ya, masya Allah. Ini kebiasaan daripada adat istiadat orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Gitu. Saja zihim wasfahum, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka akan sifat-sifat mereka itu. Innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Masya Allah. Ya. Jadi kita ini belajar agama ini agar kita mengetahui bagaimana hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita, aturan-aturan syariat-syariat yang diajarkan Rasulullah kepada kita, sehingga betul yang kita jalankan. Sedikit keimanan, sedikit keyakinan melenceng, ini bahaya yang besar, betul ya. Kalau amal kurang, kurang khusyuk, mungkin kurang sempurna, gitu ya, dan seterusnya, namanya ibadah, ya, itu masih diampuni oleh Allah, ya, dimaafkan oleh Allah orang itu. Tapi kalau iman jangan boleh lagi, ya. Keimanan sempurna kepada Allah, ya, keyakinan yang lurus kepada Allah. Qad khasira alladziina qadaru auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Qad khasira alladziina qatalu auladahum. Sungguh benar-benar merugi orang-orang yang mereka telah membunuh anak-anak mereka, dan laki-laki juga dibunuh. Safahami wa ilmin, karena suatu kebodohan tanpa dasar dengan ilmu. Wa haramu, dan mereka mengharamkan ma razaqahumullah, apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Hanya iftira'an Allah, hanya membuat-buat saja sama Allah. Pada dulu maka sungguh mereka telah tersesat, wa maka muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Orang-orang yang dulu telah membunuh anak-anak mereka, gitu ya. Jadi mereka di zaman jahiliyah itu membunuh anak laki-lakinya untuk dipersembahkan kepada berhala mereka. Itu dianggapnya sesuatu puncak daripada pengorbanan. Wah, hebat. Nah, gitu ya. Kalau mereka membunuh anak perempuan karena mereka merasa rendah dan hina punya anak perempuan sehingga dibunuhnya. Dulu begitu, ya. Kalau anak laki-laki ini dipersembahkan kepada berhalanya seolah-olah sebagai bukti kebaktiannya, ya, puncak pengorbanannya,
Tetapi di sisi lain mereka juga membunuh anak perempuannya karena merasa rendah, merasa hina kalau punya anak perempuan itu. Nah, mereka bunuh, ya. Jadi dulu seperti itu. Maka katakan sungguh telah merugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka, ya. Kata Imam Az-Zamakhsyari maka bahasanya diturunkan kepada seorang namanya Rabi'ah wa Mudar Arab yang mereka ini membunuh anak-anak perempuan mereka karena takut nanti menjadi fakir, jadi miskin, susah, atau akan jadi ditangkap musuh lah, ya, diambil mereka, yang merepotkan, mesti harus bayar lagi kalau umpamanya ini anak perempuan, gitu ya, zaman banyak perang, maka takutnya perempuan nanti jadi tawanan, diambil mereka. Nanti kalau ini bayarnya mahal, sehingga mereka ada yang membunuhnya, ya. Nisa paham juga ilmi, karena suatu kebodohan yang tidak disertai dengan ilmu. Jadi nggak ada satu hukum, nggak ngerti hukum, nggak ngerti dasar, nggak ngerti aturan, nggak ngerti syariat. Nah itu ya, ini dulu zaman jahiliyah. Ya. Maka saya Islam datang mengajarkan kepada mereka satu tuntunan, satu syariat, aturan dalam satu kehidupan manusia itu namanya agama, gitu ya. Nah kalau kita ini sudah dikasih agama, kalau mengikuti daripada budaya, mengikuti daripada istiadat, ini namanya mundur lagi jadi jahiliyah dulu lagi. Berapa? Masya Allah, ya. Waharamu ma'rasulullah iftira'an Allah. Yang berikutnya adalah mereka mengharamkan apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Sebagaimana ayat sebelumnya itu, ya, tentang Bahira, Saibah, Yaham, dan seterusnya itu. Itu binatang yang dihalalkan oleh Allah, tapi mereka mengharamkan, tidak berani untuk memakannya, tidak berani menyembelihnya. Dihalalkan oleh Allah, tapi diharamkan oleh mereka. Tapi ada juga yang diharamkan, tapi dihalalkan oleh mereka. Apa itu bangkai? Jadi gitu, dilarang jahiliyah. Ini binatang seperti Bahira, Saibah, Ham, itu yang dinamakan oleh mereka itu, karena dianggaplah ini sudah sekian kali melahirkan anaknya, pas laki-laki semua itu hebat ini, sehingga dianggaplah sebagai istimewa, sehingga dikeramatkan, ya, dan pundi-pundi gitu. Jadi gitu. Pada itu hal dihalalkan oleh Allah, gitu ya. Mungkin ini kebu warna hitam, ini warnanya kok jadi bule gitu, gitu ya Pak. Kemudian diistimewakan, nggak boleh disembelih, itu hanya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi ada juga yang Allah haramkan, mereka halalkan, yaitu bangkai. Mereka menganggap bangkai itu Allah yang mematikannya, maka lebih halal dibandingkan dimatikan oleh manusia sendiri dengan cara disembelih. Jadi gitu, jadi bolak-balik dari mereka ini. Jadi namanya kebaikan itu, Pak. Namanya kebaikan itu apabila Allah menamakan baik, itu kebaikan. Ya, keburukan apabila Allah menamakan suatu keburukan, namanya keburukan. Jadi kebaikan keburukan itu kita tahu kalau Allah menamakan itu baik ataukah Allah menamakan itu buruk. Jadi gitu. Jadi tidak menganggap baik, tidak menganggap buruk, gitu ya, dengan pikirannya sendiri. Kalau kata baik itu baik, kalau kata buruk itu buruk. Nah, kita aja nurut aja, ya. Jadi iftira'an Allah, hanya membuat aja atas nama Allah. Nah, padahal bukan dari Allah. Qad dallu wa ma kanu muhtadin, maka sungguh mereka tersesat
dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza saraka an ta'lama jahil Arab," apabila engkau ingin melihat bagaimana kebodohan orang Arab, faqra ma fawqa 30 wal mi'ah min suratil An'am, maka bacalah daripada apa yang di atas surat 130 bawah ini itulah daripada sifat-sifat kebodohan daripada orang-orang musyrik zaman dulu, ke zaman jahiliyah zaman dahulu. Ya. Puncaknya apa? Qad khasira alladziina qatalu auladahum safan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah wa dallu ma kanu yahtadun. Ya. Ini puncak daripada kalau kamu pengen tahu bagaimana dulu kebodohan orang jahiliyah sesungguhnya itu, adalah dari surat Al-An'am 130 ke atas, ya. Ini bentuk kejahiliah. Ya. Apa jahiliyah itu? Itu orang yang tidak punya dasar, tidak punya hukum, jadi ngawur itu Pak. Namanya orang jahiliyah. Bukan bodoh, nggak punya akal, bukan. Orang-orang zaman dahulu itu sudah mereka ini pergaulannya sudah luas, pengetahuannya sudah lumayan, gitu ya. Perdagangan mereka orang Arab ini ke negeri Syam, ke negeri Yaman, jadi secara pengetahuan tinggi, gitu ya. Hanya jahiliyahnya di mana? Jahiliyahnya adalah mereka ini tidak punya dasar hukum, karena mereka ada agama, sehingga ada hukum, sehingga menghukum itu sesuai pada mereka, gitu ya. Setelah peradaban dunianya mereka tertinggi, bukan orang yang seperti Badui yang di dalam hutan nggak pernah keluar. Orang-orang Arab ini kalau cari rezeki, cari ekonomi, karena memang di situ tidak ada hal yang menghasilkan, coba tinggal di tempat Pak yang dia nggak menghasilkan, ditanami juga nggak bisa, gitu ya. Hasil bumi juga tidak ada. Mereka hanya mengandalkan di tempat itu ada zam-zam saja karena ada air. Sehingga mereka ini ke negeri Syam, gitu ya. Mereka jualan daripada kain, beli kain di sana, gitu ya. Nanti bawa pulang, dijual di rumah, ya di negeri situ. Setelah dijual itu nanti ke Yaman, beli dapat bahan makanan, gitu ya, bahan makanan. Ya, maka ila fi Quraisyin ila fi mihbatas syita'i wasayif, ya. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu selalu mengadakan suatu perjalanan. Keistimewaan, kelebihan daripada orang-orang Quraisy apa? Mereka suka untuk bersafar. Orang bersafar Pak, pikirannya jadi luas. Beda orang cuman diem aja di tempat tinggalnya itu, nggak berkembang, gitu ya. Kalau orang itu keluar dari daerah, maka banyak orang yang berhasil itu kalau orang itu mau hijrah, ya hijrah. Kalau di negeri sendiri jarang-jarang yang berhasil. Ya, orang hijrah, jadi ada kesungguhan, ya luas pemikirannya, jadi gitu. Maka banyak kan di Jakarta ini yang berhasil, yang sukses saat duniawinya, ya orang hijrah, gitu Pak. Orang dari luar daerah datang ke sini, ya. Atau dulu orang tuanya, kalau dia tinggal di sini, orang tuanya dulu orang hijrah. Ini punya pengetahuan. Hanya belum ada hukum, belum ada satu tuntunan, belum ada agama, gitu ya. Nah, di Mekah ini Yahudi nggak masuk, Nasrani nggak masuk. Kenapa? Satu negeri yang tidak pernah dijajah itu orang Mekah. Kenapa nggak dijajah itu? Nggak doyan, nggak doyan, gitu ya. Jadi orang-orang Romawi yang doyan menjajah daripada Mekah itu. Ini orangnya begitu, gitu ya. Terus nggak ada bahan-bahan yang bisa diambil, gitu ya. Versi juga begitu, nggak doyan makan, ya. Jadi ada istilah bagi Nabi SAW,
dilahirkan di tempat yang seperti itu, membawa orang-orang mereka ini dari alam jahiliyah itulah menuju kepada jalan hidayah. Masya Allah, itu besarnya pengorbanan gitu ya daripada Nabi Sallam yang membentuk daripada orang-orang Mekah itu. Kalau mungkin Nabi itu mungkin di Indonesia gampang sekali mungkin itu. Misalnya kumpul hatinya gampang, dibawa itu gampang, gitu ya. Mau sampai dibodohi itu gampang, Pak, gitu ya. Dibodohi udah begitu itu berkali-kali masih juga nurut kecil, ya. Jadi sampai begitu sudah. Ya, ada Nabi palsunya banyak ikut. Itu Indonesia ini, gitu ya. Masya Allah. Ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku dapat wahyu daripada Jibril, ada yang ngaku semacam-macam lah, Pak. Selalu saja ada pengikutnya seperti itu tuh. Jadi yang imitasi aja ada peminatnya, ada yang mengikutinya, apalagi yang asli. Maka Nabi letakkan tempat yang jahil, yang susah, ya tandus kedengeran membentuk umat itu, ya yang tidak mudah. Jadi akhirnya hasilnya sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ayat 140. Bacaan mati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pengajian kita tawakufkan sampai hari ini. Tak penutupan, Pak. Hari ini tidak penutupan karena minggu depan sudah pertengahan Sya'ban nanti ya, di Sya'ban itu malam Senin ya. Di Selasa, Senin Selasa jadi tanggal malam 17 ya. Insyaallah saya kan safir Ramadan. Jadi berangkatnya tanggal 31 sebetulnya, tapi tanggal malam 31 ini kita kumpul sama-sama. Jadi gitu. Tadinya mau penutupan minggu depan, pikir saya begitu. Tapi ternyata musyawarahkan hari Selasa malam kita harus kumpul. Sehingga itulah hari ini kita tawakufkan, kita tutup sementara pengajian kita. Nah, sudah masuk bulan Sya'ban pertengahan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani, sehat rohani kita, ya. Berikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan daripada ibadah yang sebaik-baiknya, apalagi di bulan Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita semuanya, mengampuni segala dosa-dosa kita, ya, dan diterima amal kebaikan kita semuanya. Ya, mohon maaf pada Bapak-Ibu sekalian, selama pengajian ada kekurangan, ada khilafan, untuk dimaafkan, diikhlaskan, ya. Doanya pesan kami semoga ada dengan kemudahan, dengan asal kebaikan, asal hidayah, ya. Asal kebaikan kepada kita semuanya, insyaallah. Dan orang yang mendatangi tempat-tempat yang akan meninggalkan di sini, ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali nanti setelah Lebaran, ya. Semoga wabah segera hilang tersirna, ya. Kita bisa bertemu kembali. Kembali sebagaimana semula lagi, insyaallah, ya. Terima kasih yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.